Siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Al-Quran dan Islamku. Terlapor kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece, Irjen Napoleon Bonaparte angkat suara perihal dugaan penganiayaan. Irjen Napoleon Bonaparte pun menulis surat terbuka yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, Haposan Batubara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara-saudara semua. Namun saat ini saya tidak dapat melakukannya, tulis Napoleon dalam surat terbukanya Minggu 19 September 2021. Napoleon menyatakan dalam surat terbuka itu bahwa dirinya lahir dan dibesarkan sebagai seorang muslim. Dia menyebut Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Napoleon menyatakan siapapun berhak menghina dirinya, namun tidak dengan Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Siapapun yang menghina Allah, dia bersumpah akan melakukan tindakan terukur. Siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Napoleon menyebut perbuatan Muhammad Kece sangat membahayakan persatuan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dia pun menyayangkan konten Kece di media sosial belum dihapus oleh pemerintah. Saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Muhammad Kece merupakan tersangka kasus penistaan agama yang sebelumnya membuat laporan ke Bareskrim Polri bahwa dirinya dianiaya di dalam rutan. Muhammad Kece mengaku mengalami penganiayaan dari sesama tahanan di Bareskrim Polri. Polri segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka penganiayaan. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini jadi tahanan di Bareskrim Polri. Ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam jumpa pers di kantornya Jumat 17 September 2021. Di lain itu, Pendeta Saifuddin Ibrahim membeberkan keterangan mengejutkan mengenai dugaan penganiayaan yang dialami tersangka kasus ujaran kebencian dan penistaan agama Muhammad Kece di rutan Bareskrim Polri. Adapun terduga pelaku penganiayaan Muhammad Kece yaitu Irjen Napoleon Bonaparte, bekas Kepala Divisi Hubungan Internasional atau Kadis Hubinter Polri. Menurut Saifuddin, kerabatnya itu dianiaya sehari setelah ditangkap oleh polisi di Bali pada Selasa 24 Agustus dan dibawa ke Jakarta. Berdasarkan keterangan yang dia dapat, penganiayaan terhadap Muhammad Kece di rutan Bareskrim terjadi antara pukul 01 dini hari hingga pukul 03 waktu Indonesia Barat. Pelakunya menurut dia tidak sendiri, tetapi ada sekitar 5 orang. Belakangan, pihak Bareskrim menyebut salah satu pelaku, Irjen Napoleon Bonaparte, narapidana perkara suap Joko Chandra. Penganiayaan itu mengakibatkan YouTuber kontroversial itu mengalami lebam di bagian muka, kepala, lengan kiri hingga bagian rusuk kanan. Jadi jam 1 dipukul babak belur dan dia siuman lagi. Mukanya dilumuri kotoran manusia, kata Saifuddin Sabtu 18 September 2021. Saifuddin meyakini ada petugas di rutan Bareskrim saat penganiayaan itu terjadi. Pasti ada petugas, dia teriak-teriak juga tak dihiraukan, tetap babak belur. Dia pun heran kenapa peristiwa itu bisa terjadi di dalam rutan Bareskrim yang memiliki sistem pengawasan ketat. Itu kan tahanan negara. Kecanggihan gedung Bareskrim sudah enggak bisa dilawan oleh kutub manapun. Jadi digerakkan di tiap kantor, tiap kamar, tiap ruangan itu ada semua lantai sekian. Lantai sekian sudah ada semua pengawasannya. Ketahuan semua, ucap Saifuddin. Kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan yang dilayangkan Muhammad Kece pada 26 Agustus terkait penganiayaan. Laporan itu terregister dengan nomor LP nomor 0510-8-2021 Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman atau yang mengaku Muhammad Kece. Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama, Muhammad Kece dihajar di rutan Bareskrim Polri. Adapun terduga pelaku penganiayaan ialah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte.
Kerabat Muhammad Kece, Pendeta Saifuddin Ibrahim membeberkan kronologi kejadian yang dialami YouTuber kontroversial itu. Pendeta Saifuddin menjelaskan sehari setelah ditangkap oleh polisi di Bali, Muhammad Kece dianiaya oleh sejumlah orang di tahanan. Saat itu dia langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke Bareskrim Polri Jakarta. Ya, jadi setelah penangkapan dia di Bali dibawa ke Jakarta. Sehari setelah penangkapan langsung dianiaya oleh kira-kira 5 orang, kata Saifuddin Sabtu 18 September 2021. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah orang itu, lanjutnya Muhammad Kece mengalami lebam di bagian muka, kepala, lengan kiri hingga di bagian rusuk kanan. Saifuddin mengatakan saat dirinya menjenguk Muhammad Kece pada Selasa lalu, lebam itu masih ada bekasnya. Ya, di muka, kemudian di kepala, lengan kiri lebam, terus rusuk kanannya, bahkan sampai pingsan. Sampai ketemu terakhir Selasa kemarin itu masih ada bekas memarnya. Las Saifuddin. Pendeta Saifuddin merasa heran bisa terjadi peristiwa penganiayaan lantaran sepengetahuannya pengawasan terhadap tahanan Bareskrim dilengkapi alat pantau canggih. Itu kan tahanan negara, kecanggihan gedung Bareskrim sudah nggak bisa dilawan oleh kutub manapun. Jadi digerakkan di tiap kantor, tiap kamar, tiap ruangan itu ada semua lantai, sekian lantai, sudah ada semua, ketahuan semua, ucap Saifuddin. Saifuddin meminta Napoleon Bonaparte harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebab kata dia penganiayaan itu perbuatan kriminal. Dia harus mempertanggungjawabkan kejahatannya, apalagi dia itu jenderal. Ia harus, itu kan kriminal. Polisi sudah menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan. Kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan yang dilayangkan Muhammad Kece pada tanggal 26 Agustus 2021 ihwal penganiayaan.